Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini langsung saja saya akan membahas tentang perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban kepada Tuhan, diri, dan keluarga. Dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan inti dari ajaran Islam yang disebut dalam konsep wasatiyah atau moderat proporsional. Islam tidak membenarkan seseorang hanya fokus kepada ibadah spiritual kepada Tuhan saja sambil menelantarkan diri atau keluarganya. Begitu pula sebaliknya. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang hak-hak yang setara. Di sini saya mengutip dari hadis Bukhari yang berbunyi, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu, maka berikanlah kepadanya masing-masing pemilik hak itu. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, Salman benar. Nah, jadi hak-hak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memiliki haknya sendiri, dan begitu pula haknya kepada keluarga, kepada diri kita sendiri itu memiliki hak-hak masing-masing. Di sini juga dijelaskan bahwasanya terhadap Tuhan, diri, dan keluarga, keseimbangan terhadap Tuhan, diri, dan keluarga. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tentang kewajiban utama manusia adalah tauhid dan ibadah. Namun Allah tidak menginginkan beban yang melampaui batas. Yang berbunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalilnya yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sesungguhnya Allah itu menyukai manusia yang tidak memiliki beban. Dalam artian Allah itu tidak ingin menyusahkan manusia. Dan juga dari pendapat ulama dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan sesuatu yang dengan tuntutan waktu. Saat sholat, maka sholatlah yang paling utama. Namun saat tamu datang atau keluarga membutuhkanmu, melayani mereka menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah. Jadi ketika waktunya sholat, kamu harus sholatlah. Jadi ketika ada tamu atau ada keluarga yang datang, maka kamu harus menjamunya terlebih dahulu sebagaimana dari pengabdian kepada Allah. Poin selanjutnya tentang hak kepada diri sendiri. Dijelaskan pula dalam Islam melarang perbuatan ekstrim yang menyiksa diri atas nama agama seperti puasa selamanya tanpa berbuka. Di sini dalam hadis Bukhari yang berbunyi fasum wa aftir wakum wanam, yang artinya puasalah dan berbukalah, salat malamlah dan tidurlah. Jadi ketika berpuasa maka diharuskan untuk berbuka, tidak diharuskan untuk puasa selamanya. Itu namanya penyiksaan terhadap diri. Hak terhadap diri kita tidak bisa terpenuhi karena sesuatu itu ada takarannya. Waktunya berpuasa ya puasalah. Ketika sholat malam kamu diharuskan sholat malam, jadi kamu istirahatlah terlebih dahulu, tidur terlebih dahulu. Jadi hak terhadap diri kita harus terpenuhi dulu, seperti makan untuk menjaga kesehatan, seperti itu. Jadi hak terhadap diri juga sangat penting. Pendapat ulama dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menekankan bahwa menjaga kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa adalah sarana agar seseorang bisa istiqomah dalam beribadah. Jika dirinya sakit atau depresi karena tekanan yang berlebihan, kewajiban kepada Tuhan pun akan terganggu. Nah, jadi ketika kita itu terasa sakit, terasa tidak sehat, tidak enak badan, maka kita
ketika beribadah juga akan merasa terganggu. Jadi hak terhadap diri kita harus dipenuhi juga. Terus selanjutnya, hak kepada keluarga, memenuhi kebutuhan nafkah, kasih sayang, dan pendidikan keluarga adalah sebagian dari ibadah itu sendiri. Nah, dijelaskan bahwa dalam Quran surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya dan bergaullah dengan mereka istri-istrimu secara patut. Dari pendapat para ulama jelaskan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa memenuhi hak keluarga seperti memberi nafkah hukumnya wajib dan seringkali didahulukan atas ibadah-ibadah sunnah seperti haji kedua kali atau sedekah sunnah kepada orang jauh. Nah, jadi hak pada keluarga harus kita penuhi terlebih dahulu seperti memberinya nafkah, memberi kasih sayang, memberikan pendidikan kepada anak. Itu merupakan kewajiban yang harus kita dahulukan. Jadi cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya secara garis besar para ulama juga menyepakati bahwa prioritas bertingkat hak Tuhan yang bersifat wajib seperti sholat 5 waktu tidak boleh dikalahkan oleh hak manusia. Namun hak manusia, keluarga seringkali harus didahulukan daripada ibadah Tuhan yang bersifat sunnah. Integrasi ibadah yaitu melayani keluarga yang menjaga kesehatan diri diniatkan sebagai ibadah lillah, sehingga keseimbangan ini tidak mencegah fokus melainkan menyatukan dalam ridha Allah. Jadi kesimpulannya itu hak-hak terhadap keseimbangan antara hak kewajiban kepada Tuhan, kepada diri dan kepada keluarga itu juga tidak boleh sampai terlupakan. Jadi ketika hak kita kepada Tuhan sudah terpenuhi, hak keluarga juga kita harus penuhi, dan hak kepada diri kita juga kita harus penuhi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.